Oke traders, ketemu lagi bareng gue Opi Ohorela tentunya di podcast Ngoding Ngobrolin Trading. Di episode 4 ini, tapi nggak terasa ya kita udah masuk episode 4 dan masih tetap dengan bintang tamu yang sama, Pak Lim Bun Yong atau sering dipanggil Kobun atau Kak Bun, selaku founder dari Inti Central Trade dan juga profesional analis. Masih tetap semangat ya? Masih dong. Kalau ngomongin trading mah nggak ada capeknya. Benar, supaya juga kita mengedukasi ya. Betul. Dan untuk para traders, podcast ngoding langsung dari studio Mahadana Asta Berjangka 21 Aksa Tawar. Dan tujuan kita podcast ngoding ini kan sebetulnya untuk bagaimana meliterasi publik ya. Kayak untuk bagaimana kenal dan dekat dengan namanya trading. Nah, tapi kalau mungkin di episode 1, 2, 3 kita kan pembahasannya juga masih secara umum ya kayak nanya tentang sebenarnya trading itu apa, kemudian apa aja yang ada di Inti Central Trade. Dan mungkin langsung aja nih Kak Bun, mungkin kita udah sempat bahas tapi lagi-lagi ingin menanyakan terkait sebetulnya apa itu trading online. Mungkin bagi para calon traders baru pernah gabung di podcast ngoding bisa tahu nih apa itu trading online. Oke, untuk trading online itu sistem jual beli juga. Sama halnya kayak kita ke pasar, kita contoh mau beli sayur. Tapi bedanya kalau di online trading ini sifatnya online, namanya aja online trading, benar ya? Benar. Nah, yang ditradingkan itu apa? Banyak. Salah satunya yang kita sedang bahas ini, itu tradingnya ada trading forex, ada trading index, ada trading komoditi. Jadi bukan trading sayur, bukan trading bisa buah. aja nih ngelawaknya. Gitu, tapi tetap sistemnya itu sama, jual dan beli, seperti itu. Jadi benar-benar trading online itu ya emang berbasis elektronik ya, by online gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang online, di luar sana tuh banyak banget bisnis online. Betul. Dan banyak juga penipuannya. Betul. Nah, untuk ada nggak tips dan trik nih dari Kak Bun terkait dengan bagaimana sih untuk mendapatkan trading online itu yang benar-benar terpercaya dan jauh dari namanya kata bodong dan penipuan? Oke. Yang pertama itu pasti kita sebelum kita terjun langsung ke bisnis online trading, itu yang pertama harus diperhatikan itu tentang legalitas. Jadi kita harus cari tahu dulu perusahaan tersebut legalitasnya seperti apa. Dia terdaftarkah di Bapepti, terdaftarkah di Kementerian Perdagangan, terdaftarkah sebagai salah satu member daripada Jakarta Future Exchange. Itu semua harus ada. Lalu yang kedua itu pada saat kita buat account, kita transfernya itu ke rekening siapa? Rekening pribadi kah? Atau ke rekening yang memang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah, KBI. Seperti itu. Semuanya itu harus kita cari tahu dulu supaya apa? Supaya kita itu nggak terjerumus ke hal-hal yang bersifat bodong tadi. Nah, bener banget tuh. Karena bagi sebagian orang kan ya gampang nih online. Yang penting punya handphone, yang penting kita punya internet, kemudian punya duit. Tiba-tiba duitnya lenyap. Betul. Nah, mungkin para trader juga harus cari tahu nih Mahadana Asta Berjangka dan juga Inti Central Trade supaya daripada cari yang lain, yang mending join di sini. Betul. Ya, marketingnya juga oke nih ya. Oke, baik Kak. Sempat juga kita membahas terkait dengan di episode 3 ya. Episode sebelumnya tuh kita membahas tentang fenomena. Nah, mungkin sekarang fenomena apa sih Kak yang bagus nih ya buat para trader tuh segera buat invest dan juga bisa bertransaksi di trading online. Oke, untuk fenomena kita lebih masuk ke online trading aja ya. Jadi fenomena online trading itu sebenarnya dari dulu, zaman dulu, orang itu nggak banyak tahu tentang bisnis online trading. Bisa dikatakan itu masih tabu. Tapi makin kesini dan makin kesini, bahkan anak SMP pun itu sudah bahasannya itu lagi nongkrong nih. Bahasannya itu udah tentang saham, tentang kripto. Gila pembahasannya bener-bener maju banget ya. Ya, anak-anak milenial sekarang itu sudah banyak sekali berkembang pesatnya. Jadi dari yang dulunya bisnis trading itu yang tahu hanya maaf ya orang tua. Tapi makin kesini anak-anak milenial mulai dari SMP, SMA itu semua udah bahasanya itu ya chart, saham,
Gokil. Gokil ya. Jadi kayaknya tuh dari rahim ibunya tuh kayaknya udah disuruh belajar buat trading ya. Bisa jadi. Bisa jadi karena zaman dulu tuh ya, zaman mungkin Kak Bun atau Opi ya. Dulu apalagi kan Opi jauh tuh di Ambon ya. Ibaratnya ya udah dulu zaman SMP SMA tuh masih mikirnya pulang sekolah pergi nyari buah di hutan kan kayak gitu. Tapi sekarang tuh bahkan milenial itu pembahasannya udah ke trading ya. Betul. Luar biasa. Tapi itu sebetulnya apa ya? Peluang besar nggak sih untuk Inti Central Trade dan Mahadana untuk memperkenalkan dan juga mengajak mereka untuk gabung ke sini? Ini bisa dibilang ya satu peluang bagi kita juga. Kenapa? Karena perusahaan trading itu banyak, tapi yang legal sedikit. Banyak tapi yang legal sedikit. Betul. Kalau boleh dibilang berapa? Kalau yang Kak Bun tahu dari sekian persen ada perusahaan trading, yang legal itu cuman berapa persen? Atau jumlahnya berapa? Kalau Kak Bun tahu. Di Indonesia itu perusahaan yang legal itu ada sekitar 40-an perusahaan. 40-an. Hanya 40-an perusahaan yang legal. Iya. Dan ini merupakan salah satu peluang bagi Mahadana sekaligus Inti Central Trade untuk melebarkan sayapnya lagi. Bener banget. Gitu, karena seperti yang dibahas tadi bahwa fenomena trading ini kan sekarang sudah bukan hal yang tabu, ya kan? Iya. Dan kebanyakan orang itu cuma sekedar lihat iklan. Oke, coba trading. Tapi mereka nggak tahu tentang latar belakang perusahaan ini seperti apa. Pernah ada kasus nggak? Perusahaan tersebut, terus transfernya ke rekening siapa sih? Mereka tuh nggak paham. Nah di sini khususnya Inti Central Trade itu hadir untuk mengedukasi para traders itu tadi. Luar biasa. Ini benar-benar gokil. Indonesia tuh jumlah penduduknya 270 juta lebih. Iya. Terus banyakan milenial. Iya. Dan cuman ada 40% pialang aja yang legal ya. Betul. Wah gila, ini Mahadana sama Inti Central Trade ini bakalan apa ya, punya market yang besar nih ya. Amin. Untuk maju. Amin. Tapi kalau boleh tahu sekarang kepo dong. Sekarang udah berapa banyak sih nasabah yang ada di Inti Central Trade? 21 dan juga Aktiva. Kalau kemarin kan di cabang Kuningan 21 aja itu kan sekitar 250-an. 250. Berarti ya hampir 500 lah. 500 itu mah masih 0,0 sekian. Jadi jadi bener kan? Betul. Jadi bagi para traders nih yang penting udah nonton podcast ngoding. Terus coba cek juga Instagramnya MAB Sky Kuningan 21 dan juga Inti Central Trade supaya makin percaya. Jadi si marketing eksekutifnya nggak usah nyari. Iya betul. Bisa aja dia datang langsung kan. Betul. Nah itu lebih enak. Baik, Kak Bun. Mungkin sekarang kita akan bahas lagi ya terkait dengan tadi kan dibilangnya bahwa banyak bisnis trading ya di mana-mana. Perusahaan banyak tapi yang legal cuma 40-an. Tapi sebetulnya kan bentuk-bentuk investasi trading itu boleh nggak disebutkan, Kak? Untuk tipe tradingnya itu sebenarnya ada banyak. Ada trading saham lokal. Ada trading kripto, ada trading binary, ada trading futures, dan masih banyak. Dan semua daripada tipe ini instrumennya sama, pasti ya forex, ya indeks, ya komoditi. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan itu cara bertransaksinya, gitu. Oke. Maksudnya cara bertransaksi gimana? Kalau saham lokal, dia itu transaksinya itu kita bilang itu satu arah. Jadi kita itu harus beli dulu, baru kita bisa jual. Sama halnya dengan kripto. Seperti itu sistem cara kerjanya. Terus kalau yang binary itu cara kerjanya itu menggunakan waktu. Jadi pada saat kita beli sekarang, kita baru bisa jual itu dalam kurun waktu tertentu. Contoh paling cepat itu kalau nggak salah 1 menit. Jadi kalau sebelum 1 menit kita belum bisa jual apa yang kita beli tadi. Nah untuk di futures itu 2 arah. Kita bisa beli dan kita bisa jual tanpa harus beli.
Oke, dan ini yang di ibaratnya diperdagangkan sama MAB. Iya, di Mahadana itu menggunakan trading futures. Lebih seru ya, maksudnya bisa beli juga, bisa jual juga. Betul. Jadi maksudnya kita punya akses yang luas gitu sebagai seorang traders ya. Iya. Nah, tapi kenapa nih alasan menurut Kak Bun ya, kenapa kita harus memilih untuk investasi trading di dua arah ini? Karena gini, di market itu mungkin yang Opi tahu, market itu kan geraknya kan naik turun. Naik turun. Nah, dari naik turunnya ini kita bisa selalu memanfaatkan peluang. Makanya kenapa kita pilih yang trading futures yang dua arah. Pada saat harga naik kita juga bisa ambil profit. Pada saat harga turun pun kita juga bisa ambil profit. Karena kan kita dua arah. Cuannya makin banyak nih ya. Iya, gitu. Jadi benar-benar bahwa investasi itu ada banyak ya. Lagi-lagi tergantung dari si calon traders ya. Iya. Maksudnya enaknya di mana nih? Tapi kalau mau dibilang sih yang enaknya ya itu bisa beli juga, bisa jual juga. Jadi maksudnya kita nggak terpatok hanya satu arah dan terpatok pada satu momen gitu. Iya, betul. Nah, tapi kemudian dari apa yang tadi disampaikan Kak Bun bahwa memang MAB itu dan juga inti central trade ya lebih milih untuk dua arah tersebut. Nah, kelebihannya yang tadi Kak Bun bilang ya bahwa bisa beli, bisa jual. Yeah. Nah, tapi apakah dengan beli dan jual itu apa ya? Untuk tingkat profitnya dan tingkat lossnya itu gimana? Nah, ini penting nih. Oke. Tingkat profit dan tingkat lossnya itu sudah pasti dibicarakan pada saat kita bergabung menjadi sebuah member. Kita pasti akan ajarkan yang dimana itu ada namanya profit ratio dan risk ratio. Itu masuk dalam risk management dan money management. Seperti itu kita pasti akan ajarkan. Jadi dari total deposit yang sudah nasabah masukkan, itu berapa persen risk yang member tersebut pasang. Gitu. Dan untuk profitnya sendiri itu semua balik lagi juga ke nasabahnya, ke membernya. Dia mau profitnya itu berapa persen dalam 1 bulan. Itu semuanya tuh bisa kita kalkulasi. Jadi kalau ditanya profit dan risknya bagaimana, ya sebenarnya semuanya kembali lagi ke masing-masing membernya tersebut. Nah, itu yang penting ya, karena mungkin bagi sebagian calon traders ya yang belum paham mungkin mikirnya bahwa wah ini bisa dua arah nih, bisa beli juga, bisa jual juga, berarti keuntungannya makin besar. Tapi dari keuntungan yang besar itu ya risknya juga makin besar ya. Jadi benar-benar harus dianalisa dulu, dipelajari dulu sebelum beli atau jual. Nah, mungkin Kak Bun harus tahan dulu ya. Nanti di segmen kedua kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan mungkin berbagai macam bentuk investasi ya, lagi-lagi terkait dengan bodong atau penipuan nih, dan mungkin juga terkait dengan tadi ada fundamental, kemudian apalagi satu technical. Lagi dan teknikal. Nah, maka dari itu traders untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan bentuk-bentuk investasi, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi tetap di podcast Ngoding, ngobrolin trading. Oke traders, masih bareng gue Opi Ohoril dan tentunya Pak Lim Bunyong atau Kak Bun atau juga biasa dipanggil Kobun. Masih di podcast Ngoding, ngobrolin trading. Nah, mungkin tadi di segmen pertama kita udah bahas ya bentuk-bentuk investasi, kemudian juga apa aja yang ada di trading online. Nah, mungkin sekarang kita pembahasannya nih lebih untuk memotivasi traders nih ya. Mungkin kalau orang itu ya Kak Bun ya, kalau masuk ke suatu hal yang baru pasti kan punya ambisi kan. Gue harus sukses nih, gue harus bisa nih. Ya kayak sekarang aja kan. Gimana caranya kita bisa dapat nasabah yang banyak gitu. Nah, mungkin untuk para traders nih ya Kak Bun ya, bagaimana sih untuk bisa sukses dalam bidang trading online ini? Oke, kita ambil satu contoh nih. Mungkin pada tahu ya Warren Buffett. Benar ya, itu adalah salah satu bapak investasi terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya, kok bisa Warren Buffett ini sukses di bidang trading? Salah satu kunci suksesnya itu adalah bertrading dengan cara yang baik dan benar. Cara yang baik dan benar ini seperti apa? Menggunakan analisa. Oke, poinnya sampai sana ya. Nah, analisanya sendiri itu ada 2 tipe. Jadi ada analisa fundamental dan analisa teknikal.
Analisa fundamental itu apa? Analisa yang berdasarkan berita, mulai dari bencana alam, mulai dari data-data keuangan di suatu negara, semuanya itu berpengaruh. Itu semua fundamental. Ada juga analisa yang kedua itu adalah analisa teknikal. Analisa teknikal itu adalah analisa yang menggunakan baca chart, baca candle naik turunnya itu, ada pola candle apa sih yang sedang terjadi. Itu semuanya bisa dianalisa. Jadi untuk bertrading yang baik dan benar itu harus paham yang namanya analisa fundamental dan teknikal, seperti itu. Jadi ya maksudnya kayak gini, logikanya bahwa siapa namanya tadi, Warren Buffett aja bisa, ya masa kita nggak bisa? Betul. Ya namanya sama-sama manusia kan ya. Betul. Tapi sebetulnya kita jangan terlalu jauh lah ke sana ya. Kayak tapi kalau seandainya sebetulnya untuk bisa sukses kan tadi baik dan benar ya. Tapi kan kalau orang zaman sekarang nih ya, mungkin malas baca berita atau malas mikir. Nah sebetulnya ada tips lain nggak supaya mereka itu bisa sukses di trading online? Yang pasti itu kunci suksesnya itu ya jangan berhenti untuk belajar. Itu sih. Dan kebanyakan orang Indonesia itu tipe orang Indonesia itu mengikuti tren. Nah, benar ya? Setuju. Saat ini trennya itu lagi apa sih yang lagi hype? Contoh kayak beberapa waktu yang lalu kripto booming, semuanya lari kripto ya. Lari kripto semua. Padahal mereka nggak tahu. Mereka tuh beli itu alasannya apa? Dasarnya harga kripto ini bisa naik. Betul. Itu apa? Mereka nggak tahu. Mereka cuma lihat di medsos. Oke, kalian beli koin ini. Tapi mereka nggak tahu kenapa harus beli. Benar. Betul. Nah, kebanyakan orang Indonesia seperti itu, ngikutin tren. Nah, kuncinya ya jangan mau yang simple, jangan mau yang praktis. Karena yang simple dan praktis ini belum tentu kita itu berjalan dengan apa yang kita mau. Setuju. Benar ya? Kuncinya ya tetap harus belajar. Harus belajar ya. Iya. Nah, ini juga para trader ini sebenarnya pukulan sindiran keras nih. Jangan mengikuti tren dan juga jangan yang praktis saja. Tapi sebenarnya dengan kita by proses ini sebenarnya yang benar ini ya yang by proses ya Kak ya. Iya. Berarti kalau ya tadi Kakak bilang kripto itu sebenarnya termasuk tren ya. Kripto itu kan salah satu bidang salah satu tipe trading. Iya. Dan bisa dibilang lagi tren. Ya sangat tren kemarin. Bahkan hampir rata-rata semua itu ikut. Jadi semuanya pengen banget ya ikut kripto ya. Betul. Tapi sebetulnya yang ditawarkan oleh MAB21, MAB Aktiva dan juga Inti Center Trade ini sebetulnya nggak lekang oleh tren ya. Iya. Dan ya maksudnya kripto ada trennya gitu ya. Tapi kalau yang kita tawarkan ini yang benar-benar ya mau tren apapun, ya fenomena apapun ya tetap akan jalan. Betul. Nah, kunci sukses untuk tetap menjalankan kayak trading kayak gini ya kayak, karena kan nggak mengikuti tren nih. Apa sih kelebihannya gitu? Kelebihannya yang pasti kan bisnis trading ini kan fleksibel. Kita bisa lakuin di mana aja, itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya di trading futures yang kita jalanin ini yang seperti kita bahas, kita bisa beli, kita bisa jual. Kalaupun harga memang lagi drop, lagi turun, kebanyakan pasti mengira ternyata harganya turun, gua rugi nih. Padahal enggak, karena kita bisa sell. Benar. Saat kita buy, kita itu mengharapkan harga itu naik. Kita beli di harga bawah, kita mengharapkan harga itu naik supaya kita bisa profit. Benar ya? Dan arah yang kedua, kita bisa sell. Semakin harga itu turun, semakin kita juga bisa profit. Analoginya seperti apa? Contoh, Opi beli handphone nih. Iya. Beli handphone, Opi pengen iPhone 13. Benar ya? iPhone 13 contoh waktu itu Opi nanya harganya 20 juta. Akhirnya Opi deal nih. Opi kasih DP dulu ke saya. Oke, saya DP dulu nih 5 juta. Nanti saat barangnya datang saya lunasin 15 jutanya. Nah, saya ngambil ke teman saya. Dan teman saya ini ngasih harga ke saya cuma 15 juta harga iPhone 13. Iya. Berarti saya untung ya itu 5 juta. Tapi kan Opi sudah tanda tangan dealnya 20 juta. Iya. Istilahnya itu inden barang.
Seperti itu. Jadi kalau sell mengharapkan harganya itu semakin turun. Untuk profit. Gitu. Luar biasa. Jadi ini benar-benar penjelasan yang sebenarnya ini Opi ngebawain podcast ini sebenarnya juga belajar nih ya. Ibaratnya dari yang nggak tahu, maksudnya kayak mikirnya kayak orang awam ya. Ibaratnya gila, ini trading online walaupun ada orang yang udah kenal lama yang kerja di sini, tapi kan pasti ya namanya manusia ada was-was juga. Betul. Dong. Tapi ya dengan adanya podcast ini juga kita meliterasi bukan hanya trader, hostnya juga. Baik, tapi yang tadi Warren Buffett itu mungkin itu di luar ya. Dia di Amerika ya kalau nggak salah. Nah, apa Mary Riana termasuk bagian dari kesuksesan trading online ini? Mary Riana? Iya. Mary Riana itu sebuah pembicara. Tapi kan dulu waktu filmnya kan dia kuliah di Singapura, kemudian dia dapat investasi dari seseorang, kayaknya trading juga, dan dia berhasil. Wah, saya nggak paham itu. Berarti harus nonton ya tradernya. Saya nggak ngikutin Mary Riana jujur. Tapi emang sekarang udah jadi pembicara sih, udah jadi motivator ya. Betul. Nah mungkin traders juga kalau udah pernah nonton filmnya Mary Riana ya, juga ya sama kayak gini, bahwa dia itu bisa tiba-tiba dapat 1 M karena ada orang yang dia menawarkan trading, dan kemudian ada sosok ibu-ibu yang kemudian join. Dengan deposit 1 M. Itu yang bikin dia kaya dan bikin dia terkenal. Ini pengetahuan baru nih. Oke. Baik Kak. Kemudian selain dari itu ya profil-profil yang hebat di dunia trading, dari awal kan Kakak sempat bahas bahwa ada namanya fundamental, ada juga teknikal. Nah, sebetulnya boleh dong diperjelas lagi ya teknik dari teknikal ini sendiri dan juga fundamental. Oke, untuk teknikal sendiri itu yang diperhatikan itu ada banyak. Ada candle itu hanya satu candle itu setiap pergerakannya itu ada artinya, dan itu mewakili pergerakan di fundamental. Jadi saat fundamental atau berita ini muncul, dia akan teraplikasikan ke candle ini, pergerakan candle ini. Dan 1 candle, 2 candle, 3 candle itu semuanya ada artinya semua. Itu bisa dipelajarin semua. Jadi bukan hanya sebatas candle aja ya, tapi ada artinya ya. Ada artinya, dan tipe-tipe candle itu pun juga bermacam-macam. Ada istilah candle doji, ada candle hammer, ada pattern candle. Waduh, banyak juga ya. Jadi nggak hanya candle 1, 2, 3, tapi ada patternnya juga, head and shoulder, ada double bottom, double top, itu semuanya banyak sekali. Nah, ini traders itu sebenarnya juga ada 2 tipe. Ada yang memang hanya berdasarkan teknikal aja, ada yang mereka bertrading hanya berdasarkan fundamental aja. Nah, istilahnya kalau fundamental aja itu fundamentalis. Kalau teknikal itu teknikalis. Seperti itu. Jadi mereka kalau yang teknikalis ya benar-benar hanya berdasarkan chart aja. Tapi ini kan ada 2 ya. Ada yang bisa milih fundamental, ada yang bisa milih traders yang teknikal. Tapi sebetulnya perbedaan dari keduanya itu apa sih? Apakah memang sama-sama oke atau ada plus minusnya nih? Keduanya ini sama-sama oke. Teknikal dan fundamental ini sama-sama oke. Cuma kalau ditanya perannya mana yang lebih penting, itu yang lebih penting itu fundamental. Fundamental, oke. Jadi sebagus apapun teknikal, sebagus apapun teknikal, dia akan kalah dengan yang namanya fundamental. Jadi peran pentingnya di trading pergerakan candle ini itu ya fundamental berita. Seperti itu. Oke, jadi ibaratnya sama-sama bagus lah ya. Tapi kalau untuk trader sendiri yang udah join ya di MAB21 maupun Aktiva di komunitas ini, sebenarnya lebih milih fundamental atau teknikal? Dua-duanya. Jadi kita sebenarnya mau pakai yang manapun, mau fundamental atau teknikal pun, itu balik ke masing-masing tradersnya. Tapi di sini kita mengajarkan semuanya, overallnya, baik dari fundamental maupun teknikalnya. Pokoknya harus bisa lah ya, supaya ya nggak bego-bego amat gitu ya. Ya, supaya bertradingnya atau bertransaksinya itu bisa baik dan benar. Nah itu gitu. Maksudnya ibarat kita menjadi seorang trader tuh jangan ibaratnya kata kasarnya ya, mohon maaf ya,
nggak bego gitu. Maksudnya harus pintar dan harus cerdas ya untuk bisa menjadi seorang traders yang baik dan benar supaya cuannya juga banyak. Baik, terima kasih banyak Kak Bun udah mampir ya. Bayangin 4 episode loh menjadi bintang tamu, dan mudah-mudahan makin sukses. Amin. Dan Inti Central Trade juga makin bersinar dengan banyaknya calon traders yang bergabung ya. Amin. Amin. Dan traders, gue Opi Horela dan juga Kak Bun ya, pamit undur diri. Terus pantengin podcast Ngoding, ngobrolin trading yang akan membahas seputar dengan dunia trading. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.